Selamat malam pemirsa, diksi perampasan memang terdengar menakutkan. Mungkin inilah kenapa RUU perampasan aset tak kunjung diundangkan. Dan belasan tahun RUU ini sekedar menjadi wacana dan kini pemirsa DPR bertekad untuk menyelesaikan undang-undang perampasan aset secepatnya. Top Report juga akan menyoroti tentang pergantian menteri di awal pekan ini. Apakah mengganti sejumlah menteri ini menunjukkan Presiden Prabowo tengah melakukan introspeksi. Dan nanti jangan lewatkan pula di segmen terakhir Top Report pekan ini menghadirkan penelusuran di ruang cyber terkait dengan aksi anarki yang menyusupi aksi demonstrasi. Anda juga bisa berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Kamis melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv. Pemirsa, bersama saya Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report. Undang-undang perampasan aset diyakini akan menjadi senjata ampuh pemirsa untuk melawan korupsi. Tidak heran bila pengesahan RUU perampasan aset ini masuk dalam daftar tuntutan 17+8. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut pemirsa. Apakah Anda setuju unjuk rasa diteruskan hingga tuntutan 17+8 ini diwujudkan? Dan hasilnya 93% responden menjawab dengan setuju. Pengesahan RUU perampasan aset ini pemirsa akan menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Ada tol dalam kota. Kalau kita lihat di seberang jalan sana juga menyuarakan aspirasi-aspirasi. Mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Gelombang demonstrasi membuat RUU perampasan aset kembali naik daun. Dalam daftar tuntutan 17+8, masyarakat sipil menargetkan RUU perampasan aset harus sudah tuntas sebelum akhir Agustus tahun depan. Mungkinkah RUU yang belasan tahun terlunta-lunta dapat dituntaskan secepatnya? Demi menarik simpati rakyat, DPR menyulap daftar program legislasi nasional prioritas 2025. Dalam rapat pekan ini, Badan Legislasi DPR, DPD, dan Menteri Hukum sepakat mengubah komposisi dan daftar RUU dalam prolegnas prioritas 2025 untuk mengakomodasi 4 RUU. Salah satunya adalah RUU perampasan aset. Hingga pekan ini, Gedung Wakil Rakyat masih belum sepi dari demonstrasi. Berbagai elemen masyarakat terus mengawal tuntutan 17+8. Salah satunya penuntasan RUU perampasan aset. Eksekutif memastikan pembahasan RUU perampasan aset kali ini berjalan lancar. Pasalnya, para ketua umum parpol sudah menyatakan dukungan saat diundang rapat oleh Presiden Prabowo ke Istana pekan lalu. Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya. Dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Dukungan para ketua umum parpol tampaknya menjadi kunci penuntasan RUU perampasan aset. Pada 2023, anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul blak-blakan menyatakan DPR tidak akan berani mengesahkan RUU perampasan aset bila tidak mendapat restu para ketua umum parpol. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, sikat. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Diksi perampasan memang terdengar menakutkan. Mungkin itulah penyebab RUU perampasan aset tak kunjung diundangkan.
Beleit ini pertama kali muncul atas usul Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di tahun 2008. Dipandang sebagai terobosan dalam memberantas korupsi, Beleit ini memungkinkan uang rakyat yang dicuri mudah diambil kembali. Naskah akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pertama kali masuk daftar prolegnas pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Pada 2010, konon pembahasan sudah hampir selesai, tapi RUU ini justru keluar masuk daftar prolegnas. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, RUU Perampasan Aset bahkan masuk daftar prolegnas prioritas. Saat itu, Menko Polhukam Mahfud MD menargetkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana disahkan pada Juni 2023, bertepatan sidang pleno The Financial Action Task Force di Paris. Namun hingga akhir pemerintahan Jokowi, RUU Perampasan Aset tak juga selesai. Gelombang demonstrasi membuat RUU Perampasan Aset jadi sorotan kembali. Dalam daftar tuntutan 17+8, masyarakat sipil menargetkan RUU Perampasan Aset harus sudah tuntas sebelum akhir Agustus tahun depan. Namun DPR menjanjikan pembahasan dapat tuntas dalam waktu 3 bulan. Mungkinkah RUU yang puluhan tahun terlunta-lunta dapat dituntaskan dalam sekejap mata? Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Ada sejumlah substansi yang diduga memicu resistensi. Salah satunya norma unexplained wealth. Bila menjadi hukum positif, norma ini dapat menyasar para pejabat publik, termasuk anggota dewan dengan profil kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan atau LHKPN yang disampaikan ke KPK atau tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Ada pula asas non-conviction base atau NCB, seperti Belanda dan Belgia, yaitu negara dapat merampas aset yang diduga kuat digunakan untuk diperoleh atau merupakan hasil dari perolehan tindak pidana sebelum vonis hakim dijatuhkan. RUU Perampasan Aset juga menyentuh berbagai jenis kejahatan berdimensi ekonomi seperti penghindaran pajak, perdagangan orang, penipuan, penggelapan, dan perusakan lingkungan. Kalau saja Indonesia sejak lama memiliki undang-undang perampasan aset, ribut-ribut soal rekening gendut Jenderal Polisi tidak perlu terjadi. Tinggal dihitung apakah besar penghasilan masuk akal dengan aset yang dimiliki. Undang-undang perampasan aset juga akan memuluskan perampasan aset pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun. Dalam kasus ini terjadi sengketa hukum terkait perampasan aset Rafael. KPK dan keluarga Rafael saling gugat di pengadilan. Apakah pemerintahan Presiden Prabowo mampu menuntaskan pembentukan undang-undang perampasan aset? Sebuah pekerjaan rumah besar yang gagal diselesaikan dua presiden sebelumnya. Pembentukan undang-undang perampasan aset akan menguji apakah Presiden Prabowo benar-benar membuktikan komitmen anti korupsi. Beleit ini merupakan instrumen penting tidak hanya untuk memberikan efek jera, namun juga untuk memulihkan aset negara. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Wandi Saragih, Anissa Ramadhani, Metro TV. Dan pemirsa, pekan ini DPR dan juga pemerintah menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset ini di tahun ini. Mungkinkah pemirsa RUU yang belasan tahun terlunta-lunta ini bisa dituntaskan dalam waktu 3 bulan saja? Saat menjabat Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD menargetkan RUU Perampasan Aset ini disahkan jelang sidang pleno The Financial Action Task Force di Paris pada Juni 2023. Dan kita pemirsa langsung terhubung melalui sambungan Zoom dengan Guru Besar Hukum Tata Negara dan mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, respon panjenengan seperti apa nih? Bahagia, happy karena setelah bertahun-tahun terlunta-lunta, DPR nanti berjanji akhir tahun ini akan selesai RUU Perampasan Aset ini. Ya tentu saya senang sekali karena ini dulu bagian dari target pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Dan sebenarnya pada periode pertama sudah diajukan juga, tapi terus ada pemilu tahun 2018 itu terhenti.
Ya kita bahagia karena berarti demokrasi masih hidup, aspirasi masyarakat yang sesudah disampaikan ke DPR secara prosedural agak sulit, lalu melalui aksi unjuk rasa yang besar kemudian direspon untuk segera dilakukan pengesahan atau pembahasan RUU ini. Saya tentu saja sangat senang. Gitu, Tapi Mas Hamdan. apa jenengan optimis atau pesimis dengan janji-janji DPR ini? Mengingat sempat disebutkan oleh Pak Bambang Pacul yang sempat viral di mana-mana bahwa kita ini bukan apa-apa tanpa restu ketum-ketum partai. Saya agak optimis kali ini karena gelombang aspirasi rakyat itu terus menguat sampai hari ini ya, meskipun tidak unjuk rasa fisik, tapi di media, di medsos dan sebagainya itu luar biasa. Dan kalau ini dibuat main-main, ditanggapi dengan seadanya, mungkin akan susah. Tetapi saya optimis karena pemerintah sekarang kan sudah menjanjikan juga gitu. Apalagi yang bicara sudah istana ya, Presiden Prabowo. Kalau sudah Presiden bicara, saya kira tidak bisa menolak. Paling bisanya mencari-cari akal agar nanti RUU-nya itu bisa lebih akomodatif terhadap ketakutan-ketakutan orang atas undang-undang ini. Tidak apa-apa, ini demokrasi. Nanti apa yang ditakuti kita bahas bersama-sama. Yang penting pemberantasan korupsi itu harus jalan agar negara ini menjadi baik. Iya, apalagi ketum-ketum partai ini kabarnya sudah sempat dipanggil Pak Prabowo ke istana. Seperti apa Anda melihatnya, Prof? Iya, saya kira itu kuncinya karena memang DPR itu kan tergantung pada partainya. Semua seperti dikatakan Mas Bambang Pacul dulu ya memang nunggu ketua. Kalau ketua tidak mengizinkan ya tidak boleh. Nah dulu juga kan begitu. Dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi bilang saya akan panggil partai dulu tapi kirim surat ini dulu. Nanti ketua partai, kalau ini tidak jalan di DPR, saya panggil ketua partai. Kalau ketua partai juga tidak setuju ini, saya akan keluarkan perpu di akhir pemerintahan saya. Gitu dulu Pak Jokowi. Iya, Nah, sekarang kan tidak perlu perpu, sudah bisa jalan dibahas sama-sama. Gitu. Iya, Prof, target rampung akhir tahun ini apakah ini nggak terlalu cepat? Apakah cukup realistis? Mengingat nanti jangan-jangan banyak pasal-pasal yang dipangkas semacam itu karena terlalu buru-buru mungkin? Ya, begini, tergantung mekanisme apa yang dipakai. Kalau mekanismenya diubah, dulu kan di prolegnas ini disetujui. Yang mengusulkan, yang mengajukan RUU itu pemerintah. Nah, kalau yang dari pemerintah sudah selesai, gitu. Tapi kalau DPR diubah menjadi usul DPR, mungkin mau dibahas lagi dari awal dan itu lama gitu. Oleh sebab itu, kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas, yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Itu saya mungkin agak percaya bisa selesai tahun ini, dan itu tidak terburu-buru karena sudah lama. Dan orang banyak yang kadangkala yang tidak setuju dengan RUU ini, mereka tidak pernah baca RUU-nya sebenarnya. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Kalau orang-orang biasa, aktivis gerakan penegakan hukum pasti paham bahwa ini RUU ini bagus untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada tindakan sewenang-wenang. Coba mari kita berdebat, di mana tindakan sewenang-wenang yang akan muncul dari RUU ini. Ada yang berkampanye hati-hati, undang-undang perampasan aset itu besarnya, tebalnya 300 halaman. Anda belum baca, jangan setuju dulu. Nah, saya yang ikut buat kok itu hanya 42 halaman, itu sudah termasuk penjelasannya ya 15 halaman. Jadi undang-undang itu hanya 68 pasal. Gitu. 68 pasal ya, itu pun yang salah satu yang ditakutkan adalah ada pelanggaran HAM nanti di situ, Prof. Nggak ada, karena Undang-Undang Perampasan Aset itu dilakukan perampasan terhadap harta-harta yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau diduga akan digunakan untuk tindak pidana, gitu. Dan itu ada prosedurnya. Ada pemidanaan terlebih dahulu, Prof. Meskipun tanpa ada pemidanaan. Tanpa ada pemidanaan lebih dulu. Jadi kalau dalam kasus perampasan aset itu ada dua prosedur hukum. Satu, proses pidananya jalan.
Tapi proses pidana itu kan tidak bisa cepat ya. Kadangkala orangnya lari. Kalau tidak ada perampasan aset sebelum orangnya ketangkap kan tidak bisa dirampas asetnya. Kadangkala dalam proses pidana barang itu sudah dikonversi menjadi milik orang lain, menjadi milik diri sendiri. Itu tidak bisa diambil kalau tidak ada undang-undang perampasan aset. Padahal tindak pidananya jelas. Atau kasus yang terbaru, ada orang nih nyerahkan uang ke Kejaksaan Agung dalam kasus BTS Kominfo 27 miliar. Ini sekarang tidak jelas ini uang perkara apa, iya kan? Nah kalau ada begitu rampas dulu lalu cari pelakunya, gitu kan bisa. Nah jadi tidak ada 300 halaman itu tidak ada. Kita bisa diskusi ini hanya dalam 1 jam kalau untuk materinya, gitu. Lalu mana yang disetujui, mana yang berbahaya, mana tidak, itu bisa dibahas bersama-sama dalam waktu beberapa hari. Kalau mau pakai yang dari pemerintah, gitu. Jadi idealnya mekanismenya lewat pemerintah bisa diselesaikan hanya dalam beberapa hari ya, Prof ya. Baik. Ya karena draftnya sudah ada, sudah dikirim ke DPR. Gitu. Baik Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan RUU perampasan aset ini pemirsa. Apa sebenarnya yang membuat para elit politik ini alergi dengan RUU perampasan aset ini? Substansi apa saja yang membuat resistensi begitu kuat? Kita akan bahas selanjutnya. Masih bersama saya, Hamad Lakafi dan juga Prof Mahfud MD. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.